Bagaimana mensikapi kondisi keputusan pemerintah yang membatalkan pemberangkatan haji 2 tahun berturut-turut? Kalau tahun kemarin masih bisa kita terima, tapi untuk tahun ini asal kita memenuhi prokes yang telah ditetapkan, masa masih tidak diberangkatkan? Kalau alasannya karena corona, ternyata negara lain masih ada yang memberangkatkan, sementara kita juga tidak tahu kapan corona berakhir. Mohon tausiahnya. Ya, sebagai hamba Allah yang beriman, ya, berkali-kali kita sampaikan, al khairu khiratullah, kebaikan itu adalah pilihan dari Allah. Apapun yang menjadi pilihan dari Allah bagi hamba Allah yang beriman, apapun kondisinya itu adalah baik. Karena hakikatnya kita husnudon, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, konsepnya sudah jelas dalam Al-Qur'an. Bisa jadi dalam hal yang kamu benci, namun di balik itu banyak kebaikan yang telah Allah siapkan. Banyak hikmah yang bisa jadi saat ini kita belum mengetahui apa hikmah di balik itu. Apa hikmah kok kita belum diizinkan untuk berangkat haji karena pandemi? Mungkin saja, ya, boleh jadi saat ini kita belum mengetahui hikmah besar yang sudah Allah siapkan. Namun kita yakin, hakul yakin, mengimani sepenuh hati banyak hikmah yang telah Allah sediakan. Insya Allah nanti kita akan mengetahui. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu, namun justru banyak keburukan di balik itu. Loh, sekarang haji buruknya di mana? Bukan masalah hajinya. Ya. Kalau hajinya asal sesuai dengan ketetapan dan tuntunan, ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah, itu pasti baik. Namun bukan masalah hajinya. Keburukan apa di balik itu? Wallahu a'lam. Kan Allah ngendika begitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat itu ditutup oleh Allah dengan demikian. Allah itu maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Sedang kalian itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui. Hanya Allah yang maha mengetahui. Di balik sesuatu yang kita benci, ternyata banyak hikmah yang telah Allah siapkan. Itu ya Allah yang maha mengetahui. Kita tidak tahu. Di balik yang kita suka ternyata banyak madharat. Itu Allah yang maha mengetahui. Sedangkan kita tidak mengetahui. Ini menurut Allah, bukan menurut saya, bukan menurut manusia, namun menurut Allah. Ya sudah, kita yakini sepenuh hati, kita terima dengan ikhlas bahwa al khairu khiratullah, kebaikan itu adalah pilihan dari Allah. Dan perlu kita ketahui pada waktu itu sedang puncak-puncaknya, ya, adanya pemerintah kita itu belum membuka, belum memberangkatkan masyarakatnya, warganya untuk haji. Itu karena memang pemerintah Saudi, kan Mekah ada di sana, itu belum membolehkan, belum membuka penerbangan dari Indonesia ke Saudi. Masa kita mau ngeyel? Nah, kalau kita ngeyel, saya mau haji, masa dihalang-halangi? Masa pemerintah Saudi tidak mau buka? Lah kalau kita ngeyel, sampai sana ya percuma. Tetap tidak bisa haji, wong pemerintah Saudi belum membuka. Yang ada justru dideportasi, dipulangkan.
Ya. Lah sekarang alhamdulillah konon beritanya pemerintah Saudi itu sudah membuka penerbangan dari Indonesia khususnya untuk umroh. Mudah-mudahan beritanya betul. Itu pun ada syaratnya. Tidak semua vaksin diterima. Hanya vaksin-vaksin tertentu saja yang baru diizinkan oleh pemerintah Saudi untuk masuk ke sana. Nah, kalau kita kebetulan mendapatkan vaksin yang belum diizinkan oleh pemerintah Saudi, padahal Mekah itu tempatnya di sana, masa kita yang mau ngeyel? Ya kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan pemerintah Saudi segera membuka luas-luas penerbangan dari seluruh penjuru negeri untuk melakukan ibadah umroh dan haji, apapun vaksin yang sudah diterima. Kemampuan kita maksimal begitu. Hamba Allah yang beriman itu yakin betul dengan pilihan Allah, yakin betul dengan rencana Allah, sehingga kita mudah diatur intizam, yaitu mengikuti nizam yang ada. Orang beriman, apalagi orang yang senantiasa dicelup dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, yaitu hendaknya mudah diatur. Kalau kita ngeyel, wong belum dibuka, ya ndak bisa apa-apa sampai Saudi. Masuk saja nggak bisa. Jangankan kok sampai ke Ka'bah, sampai ke Mekah, sampai Madinah, tentu tidak bisa. Yang ada baru mendarat, ya, kita beli tiketnya pun, tiket penerbangan mungkin juga tidak bisa. Pada waktu itu uang belum diizinkan, sehingga akses penerbangan dari Indonesia ke Saudi ditutup. Ditutup berarti tidak ada penerbangan ke sana. Lah, kalaupun tadi disebutkan alasan pandemi, namun ternyata ada negara lain yang tetap memberangkatkan karena memang pemerintah Saudi membuka akses untuk negara yang bersangkutan, membuka penerbangan dari negara tersebut sehingga bisa masuk ke sana dan bisa melakukan umroh serta haji karena penerbangannya dibuka aksesnya. Nah, sementara kita kemarin masih ditutup. Coba yang punya rumah saja nutup, masa kita mau ngeyel? Sampai sana ya ndak bisa masuk. Ya. Tiketnya saja tidak ada, penerbangannya tidak ada. Terus ke sana mau naik apa? Naik kapal laut seperti dulu, kapal laut aksesnya juga ditutup. Terus mau naik apa? Jalan kaki. Ya udah, sabar sambil berdoa. Insya Allah, Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman. Semuanya tentu banyak hikmah kebaikan yang sudah Allah siapkan. Kita terima dengan sabar dan terus berdoa, memohon kepada Allah, karena Allah itu yang maha segalanya. Allah yang maha memutuskan. Manusia itu hanya bisa berdoa. Sedang keputusan akhir ada di tangan Allah. Apapun keputusan Allah, itulah yang terbaik bagi hambanya yang beriman. Ya, ada lagi.